Sebagian dalil-dalil hadis-hadis Nabi yang menunjukkan tentang kelebihan surah Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyanama ala firashihi fanama ala yaminih." Summa qara'a qul huwallahu ahad mi'ata maratin. Fa idza kana yaumal qiyamah yaqulu lahu rabbu azza wajal, "Ya abdi, udkhul biyaminikal jannah." Barang siapa ingin tidur di atas tempat pembaringannya, maka hendaklah ia tidur di atas pihak kanannya. Yang perintah Nabi, nyatanya belah unun, lambung unun. Kemudian kita membaca Qul huwallahu ahad 100 kali sambil tidur. Maka pada hari kiamat nanti Allah berfirman, berkata bagi orang yang membaca sambil tidurnya 100 kali Qul huwallahu ahad sampai habis, sampai akhir, "Ya abdi, wahai hambaku, udkhul biyaminikal jannah." Masuklah dengan kaki kananmu ke dalam syurgaku. Yang kelebihan. Yang ta'ih bi'ih Nabi ada lambung unun, kemudian katanya kita baca Qul huwallahu ahad sertuh ke, ya berhabis baik Qul huwallahu ahad menteng. Nya urang kiamat Allah keperintahkan katanya yang tim amalkan lagi nyan biu tamang lam syurga ngan kaki yaunun. Kemudian antara lain juga Nabi bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 50 marrah." Barang siapa yang berkata qul huwallahu ahad 50 kali, ghufirat lahu dzunubu 50 sanah. Akan diampunkan dosanya 50 tahun. Mumu kadang-kadang untuk mengbelodon. Ya, jadi hana tu umum 20 tahun, hana dosa mengbelodon getamah kebaikan. Tapi dosanya beruh na mempohgop, beruh na muncul raga. Kemudian Nabi bersabda di hadis yang lain, "Man qara'a qul huwallahu ahad asyara marratin bunyalahu kasrun fil jannah, wa man qara'aha 20 marratan bunyalahu kasrani fil jannah, wa man qara'aha 30 marratan bunyalahu salasu kusur fil jannah." Barang kaso yang membaca, siapapun yang membaca 10 kali surah Al-Ikhlas, Allah membangun baginya satu mahligai dalam syurga. Baca 20 kali, Allah bangun 2 kota besar dalam syurga. Baca 30 kali, Allah membangun 3 kota besar, 3 mahligai ya, dalam syurga. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga menyampaikan kelebihan surah Al-Ikhlas, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi mardihil ladzi yamutu fihi lam yuftan fi qabrih." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam sakitnya, dan dalam sakitnya itu terjadi matinya. Artinya getanya sakit, lam sakitnya mati itu sempat terbaca lam sakitnya qul huwallahu ahad, nyan lam yuftan fi qabrih, tidak mendapat fitnah dalam kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu pertanyaan malaikat mungkar wa nangkir, marabuka sampai akhir. Jadi yang membaca dalam waktu sakit dan meninggal dalam sakitnya, maka urutnya hana su'u, adapun hana kena fitnah kubur. Dan aman juga daripada sempit kubur. Wa mahamalathul malaikatu yaumal qiyamah biyakfiha, dan membawanya oleh malaikat pada hari kiamat dengan sayap-sayapnya malaikat, sehingga malaikat melewatkannya daripada titik siratal mustaqim dan dimasukkan ke dalam syurga. Nanti hana payah jak bak titi. Begitulah kelebihan-kelebihan surah Al-Ikhlas, dan cukuplah hadis-hadis lain yang
Yang sampai barang kasut tak baca 10 ribu buh segeduk buh tak jumlah na 10 ribu nyen tak tubuh menembus diri ruh dan tubuhnya daripada api neraka. Ya, jadi barang siapa membaca teruk tingkat 100 ribu itu adalah Allah menanggung semua yang ada sangkut pautnya dengan makhluk. Allah hana giyu lake bak katanya sehingga pun dengan sangkut paut dengan makhluk di orang akhirat ba Allah giyu cok urang yang sangkut hak dengan katanya bila lamudib nata bacanya untuk 100 ribu. Makanya hana majih 32. Yang penting tak jumlah masa tak bacanya masa udip katanya naduknan kamu rempuk kelebihan. Yang penting mana? Ya, baik lagi tapas ila raga. Tapas onai deng tan. Ya, nyo menansit. Ya, jadi gaya itu minta peng, minta harkat sit. Ya, jadi yang tak minta, tak kebah, tak jaga beget, baik tak berubah, insya-Allah mentamah. Dan akhirnya kaya tu. Menansi amal. Ya, jadi yang gelomna tak minta, yang kana tak jaga, baik habis. Mudah-mudahan akan mendapat kelebihan-kelebihan yang luar biasa pada mengamalkan yaitu surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad sampai akhirnya. Ibu bapak, para hadirin, para penyinta ilmu yang dirahmati Allah. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an rabbihi. Orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Tuhan Nabi. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang bertanya itu adalah orang-orang kafir musyrikin Mekah. Sebagian lain ulama tafsir mengatakan bahwa yang bertanya kepada Nabi adalah para pendeta-pendeta orang-orang Nasrani. Mereka bertanya kepada Nabi ketika mendengar Nabi memerintahkan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah, sembahlah kamu, pertauhidkanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jikun lekapi ya Muhammad Tuhan ron sirau ikamu Tuhan leher tuh 60 raw Tuhan yang pedang bak petung bak benih Kaabah tapi leher tuh 60 ke han ke fikir ke hajat kamu iban Tuhan ron sirau nepagah ke fikir ke sempurnakan segala hajat-hajat makhluk. Sif lana rabbaka ya Muhammad. Sampaikan kepada kami, tolong sampaikan kepada kami siapa dan bagaimana Tuhan kamu. Nyan adalah sebagai latar belakang, adapun asbabun nuzul turun ayat surah Al-Ikhlas. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an rabbihi fanuzila. Itulah yang mereka tanya kepada Nabi, lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad. Ya Muhammad, jawab. Yang mereka tanya itu siapa Tuhan kamu, bagaimana Tuhan kamu, berapa orang Tuhan kamu, pertanyaan mereka, maka jawablah ya Muhammad, Qul huwallahu ahad. Dianya Tuhan yang mereka tanya adalah Allah. Allah yang sirau. Itu jawaban dari pertanyaan siapa Tuhanmu ya Muhammad, bagaimana Tuhanmu ya Muhammad, berapa orang Tuhanmu ya Muhammad, bagaimana sifatnya Tuhanmu ya Muhammad, bentuknya bagaimana Tuhanmu ya Muhammad. Maka Allah menurunkan wahyu sebagai jawaban bagi pertanyaan mereka. Qul huwallah. Jawab ya Muhammad, dianya Tuhan yang mereka tanya adalah Allah. Siapa itu Allah? Apa itu Allah? Allah adalah az-zatul wajibul wujud. Zat yang wajib wujud. Mana wajib wujud? Zat yang handipatih li akal sehat ke hana wujud.
wajib ba tauhid, kan wajib ba ulama fiqh, yaitu sesuatu yang dibenarkan oleh akal tidak adanya, yang dibenarkan adalah adanya. Itu makna wajib. Allah az-zatul wajibul wujud, zat yang wajib wujud. Akal tidak menerima kalau orang mengatakan Allah itu tidak ada, dengan berdasarkan dalil-dalil, keterangan-keterangan, ada alam dan lain-lain sebagainya. Itu makna Allah. Jadi kalau sesuatu zat yang wujudnya tidak wajib, jidna, jid hana, nyen hansah jid ke Tuhan. Hansah jid ke Allah. Makhluk katanya. Walau Nabi sekalipun, walau malaikat sekalipun, hansah jid ke Tuhan. Bahkan karena keberadaan kita, makhluk adalah tidak wajib, tapi harus jidna, jid hana. Maka hansah makhluknya jid ke Tuhan. Jadi Fir'aun didakwa doa Tuhannya itu semata-mata keras kepalanya. Hansip syarat untuk jid ke Tuhan. Makhluk. Ahad. Allah yang sirau. Yaitu Allah yang wahdaniyah. Esa. Untuk diperoleh adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita untuk menjadi orang yang muwahhid, yang mempertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mengiktikadkan bahwa Allah itu ternafi 5 kam. Wajib ta'ikid hana bak Tuhan 5 kam. Kam artinya lele. Menhananya nyan galam ke urung tauhid. Betapa nafi 5 buah kam. Ini pengertian ahad. Yang pertama adalah kam yang muttasil pada zat. Arti muttasil bersambung. Artinya apa? Zat Tuhan tersusun dari anggota-anggota. Ada kepala Tuhannya, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada jantung, ada paru-paru, ada telinga, hidung, lain sebagainya. Itu adalah muttasil. Maka untuk gutanya jid kurung yang mempertauhidkan Allah, yang pertama wajib ta'ikid bahwa zat Tuhan tidak tersusun daripada anggota-anggota. Hana anggota Tuhan, hana man berdiri Tuhan lagi anak betai, kan sih? Mana betai hana anggota, hana jaro, hana ki. Ada unsur batu kalau dibelah, dipecahkan berapa jadi setelah dipecahkan, itu adalah unsur-unsurnya. Berkumpul banyak unsur, jadilah sebiji batu. Artinya, keberadaan batu juga ada kamnya. Le unsur-unsur juzuk-juzuk ji, sampai jet ke sini anak betaya. Yang pertama, jadi baik tanya ke Tuhannya, menganggota, menjarau, ya, mutubuh. Berbeda dengan pemahaman orang-orang Mujassimah yang di luar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka beriktikad bahwa Allah itu adalah berjisim, ada tubuh, ada anggota tubuh. Salah akidah orang yang berpaham akidah Al-Mujassimah, itu di luar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, ta'ikid lam bahwa betapa nafi lagi tanya kam mumfasil pada zat. Artinya bertakikid zat, tidak ada zat lain selain Allah yang sama seperti zat Allah. Nah Tuhan terus lagi Tuhannya, hana. Nah Allah terus lagi Allah yang puji alam, pegak langit, pegak bumi, pegak syurga neraka. Jawaban ji hana.
Nyan bantai tekut. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada satu pun Tuhan yang lain selain daripada Allah. Zat Tuhan tidak tersusun dari anggota dan tidak ada satu pun Tuhan yang lain selain Tuhan Allah. Itu dua buah kam kata penafi, kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Yang kedua, baru jid kurung mutawahid, berta penafilam kam yang muttasil pada sifat. Artinya, getanya hanjit tak itikut bahawa sifat Tuhan lam sabohnan na dua buah sifat umpama. Tuhan kudrah, na dua buah kudrah. Bagi Allah na iradah, na dua iradah, na tiga iradah. Bagi Allah berilmu, ada ilmunya 4. Umpama, nyan wajib tak ikut kan menan. Pakai bansit, 1 kudrah, 1 iradah, 1 ilmu, 1 hayah, 1 sama, 1 basar, dan lain-lain sebagainya. Mandum saboh, lam sabohnan, saboh sifat. Kan kudrah A membuat langit, kudrah B Allah menciptakan dan kudrah B bumi, itu salah. Bertanya tikut hana lele sifat Tuhan lam sabohnannya. Kudrah hana le kudrah. Cuma takluk kudrah yang jetle. Pemana takluk sesuatu yang melebihi daripada zat yang tersangkut pada yang lain. Ini telah buh contoh mana? Lagi kita yang masa tapuhu sente. Cok sente plak tapuhu. Hu sente dih bab bintih. Nyan yang ken takluk hu sente bab bintih. Untuk tak cok sente takluk kedih bab kebu. Kabak rung kebu hu sente kedih. Kedih takluk hu. Orang takluk ke urang. Yang kat takluk sente itu ada rung urang. Menyurung bangai kun. Kok jai sente ke? Geluh kebu tabah sente, geluh urang tabah sente, geluh bintih tabah sente. Nyan urang hana cara. Ya, jadi sente tabah cuma jid hu sente nyan taluh ke banyak tempat. Beginilah perumpamaan kerjang mufumanteng bahawa kudrah Allah satu, cuma takluk kudrah jid le. Gepegat langit dengan kudrah, gepegat bumi dengan kudrah, gepegat urang dengan kudrah, gepegat mati urang dengan kudrah. Ya, jadi segala sesuatu yang harus bagi Allah menjadikannya, maka di situ dia takluk kudrah. Yang hana takluk kudrah bak mustahil. Ikun legap kita yang bagi tanya. Tengku Allah na mampu gepegat anak rawa ke? Dan yang lagi apa katanya? Nak mampu Tuhan ke peji anak? Gimana tak jawab? Atau munai tanya, Allah nak ke pega anak pun dan lemah Tuhan hai ke pega anak ke? Nyan bandua pertanyaan bandua salah. Pakan salah karena pega anak mustahil ba Allah. Bak but mustahil hana takluk kudrah. Jadi yang hasah teman yang lagi yang. Ya, kemudian kain dikelam bahawa hana sifat Allah bak selain Allah. Yang lagi sifat Allah hana bak selain Allah. Nyo tak penafikam yang mumpasil pada sifat. Kudrah hana bak makhluk. Yang lagi kudrah Allah. Iradah hana bak makhluk yang lagi iradah Allah. Kita yang legak bagatnya teman kena kita kudrah tu. Yang tabutnya nyam yang urung lemah, pana gebut. Gebut anak batai. Nyan kudrahnya tidak sama dengan kudrah Allah. Kudrah Allah qadim. La awwala li wujudih, tidak ada permulaan bagi wujud kudrah Allah. Sementara kudrah makhluk adalah baharu. Getanya kan awai lemah ngan tegak. Pun lemah, dia ubut-ubut banyak-banyak, tak buah itu but. Roda waktu karaya itu katega. Itu kudrah kita baharu. Leh tiga-tiga kalumpuh, kahai but tapu lelam, kahai gerak li. Jadi kudrah makhluk baharu. Kudrah Allah qadim. Ilmu Allah qadim.
ilmu makhluk baharu. Awai bangai kita dengan cara. Leh cara kapikun lam. Ka bangai kelai, kabeh tua mua lam. Jadi ini adalah sifat-sifat baharu yang tidak sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma sama pada nama tapi tidak sama pada hakikatnya. Yang kemudian untuk merempok jid kita kepada huruf wahid, mempertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajib tak itikad hana buat ba makhluk. Ubina buat mandum buat Allah pejid. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan segala perbuatan kamu. Baik buruk perbuatan kita adalah Allah yang menjadikannya. Ya, di sini ada beda pemahaman orang yaitu Qadariyah dengan orang Jabariyah. Kalau akidah orang Jabariyah, Allah menjadikan makhluk, Allah menjadikan perbuatan kepada makhluk, dan Allah memaksa makhluk untuk melakukan perbuatannya itu. Hana hak pilih, buat god, buat beruk yang mandum Allah kagak pejit, payah pun buat. Mesra. Orang mujasimah. Ipu buat mesra ji, icok otragop. Tayang lagi, hai kupu kacau otragop. Maki bang kuno pegod ile. Long gu pejiat le Allah, buat cak otragop gu pejiat le Allah. Ilong si buat cak otragop buat kana tinggal long pu buat mentang ilong. Nyan mi lagi ngan dijawab nyan tanaji urung mujasi, urung Jabariyah. Hanapat saya. Berbeda dengan Qadariyah. Orang Qadariyah berpaham bahwa Allah menjadikan makhluk. Allah memberikan kudrah kepada makhluk. Maka makhluk menciptakan perbuatannya dengan kudrah yang ada pada dirinya. Jadi tidak terlibat Allah pada menciptakan perbuatan makhluk. Itu orang Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah adalah di luar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Ahlussunnah wal Jamaah, Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan perbuatan makhluk, Allah memberikan sifat ikhtiari kepada makhluk untuk bisa memilih mana perbuatan baik untuk dia lakukan dan mana perbuatan buruk untuk yang dia seharusnya meninggalkannya. Nyau urung Ahlussunnah wal Jamaah. Maka limang bohkam tak penafi baruna ahad ba Allah. Itu wahid ataupun wahdaniyah. Firau Allah. Karena Allah firau, maka melazimkan Allah perkasa, qahar. Karena Allah firau, melazimkan Allah perkasa, qahar. Firau ke pegat langit, firau ke pegat bumi, firau ke pejik urang, firau ke pemati urang, hanaruh ke. Allah qahar, maha perkasa. Karena Allah qahar, maka Allah adalah istighna ilal makhlukat. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Istighna ilal makhlukat. Allah hanya perlu kepada makhluk. Yang kedua, karena Allah sirau, maka seluruh makhluk perlu kepada Allahnya. Tawak sirau kita guys. Mandum perlu. Contoh. Dia tajak bakan tu jamat, perlu teken surat lipat jamat. Nyam hana gurnya sampai pada pres tengok. Urung lain perlu kecamatnya, urung lain perlu kecamatnya. Pakan mandum perlu kecamatnya karena dalam satu kecamatan hanya satu orang camat. Mi sabah kecamatan na camat mempunyai pupas saya tak pres kanya hana, kan tajak macam lain aja. Jadi membutuhkan kepada dia karena memang dia itu sendiri. Yang kecontoh mengarjang mufhum. Allah wahdaniyah. Maka Allah iftiqaru kulli makhlukin ilallah. Seluruh makhluk berhajat kepada Allah. Wal istighna'uhu ilal makhlukat. Dan terkaya Allah tidak membutuhkan Allah kepada makhluk. Karena Allah maha perkasa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat melakai. Ke putruk hajat mandum.
kriteria Tuhan yang pertama, berwujud ke Tuhan, berzat yang wajib wujud. Itu Allah. Yang kedua, berwujud ke Tuhan, berahad, berwahdaniyah. Menyahana wahdaniyah, nyahana je ke Tuhan. Ya, maka lentuan bacut, perlu lentuan sampaikan. Katanya sering tabu buharti menau. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaim tak dengar-dengar urang gebuh makna mana? Allah tidak mengubah nasib seseorang makhluk sehingga makhluk itu mengubah nasibnya sendiri. Jadi Allah baru ubah nasib katanya, makhluk ka diubah ke nasibnya lira kerawai. Yang kaim tak dengar-dengar menan. Kita yang legap. Adapun katanya teman yang, hai tengku, mampu alam gubah oleh Allah sebab kita kagak ubah kerawai ke? Kan gubah kata kamu ubah. Yang pertama. Yang kedua, berarti nasiratu lain selain Allah yang ubah-ubah nasib. Kedua Allah sira, gob sira tu. Nyen hana sempurna alam tauhid gedaya. Maka yang benar maknanya ayat itu adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dua buah kalimat ma, lain-lain makna. Allah tidak mengubah nikmat yang telah Allah berikan kepada satu kaum, baru Allah mengubah nikmat itu menjadi laknat ketika kaum itu mengubah sikap mereka. Dari dulunya mereka taat kepada Allah, kemudian mereka mengubah kepada maksiat. Berakan taat, Allah gebi nikmat. Jinu ka maksiat, Allah nikmat yang gebi berakannya, geubah je ke laknat. Air itu nikmat, tapi mereka je ke tsunami, kaje ke laknat. Angin nikmat, mereka je ke angin buah anjing, angin puting beliung, angin tur macam angin di Nanggerogop teringat. Nyan kakeli nikmat kaje ke laknat. Ya, jadi bekna tak ikut na lain terus yang tukang buat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keput, yang kelih kriteria untuk je ke Allah, je ke Tuhan. Yang adalah waktu yang le orang kafir, bagaimana sifat Tuhanmu ya Muhammad? Dia jawab oleh Allah, Allahus Samad, Allah tempat minta bantu, minta tolong. Dari Nabi Adam sampai kiamatnya berkumpul di satu tempat, minta kepada Allah dengan berbagai macam permintaan. Dan Allah mampu memberikan semua permintaan. Dan hana kurang ba Allah Subhanahu wa taala. Nyan baru kekun as-samad. Nya ikdibi. Naru melake mesti peluru ikdibi dua-dua nyan hanjia ke Tuhan. Hansip syarat. Ya Muhammad, bagaimana Tuhanmu ya Muhammad? Sif lana rabbaka. Sampaikan kepada kami ya Muhammad, bagaimana sifat Tuhanmu? Dia jawab oleh Allah. Jawab ya Muhammad, lam yalid. Tuhan yang mereka tanya, lam yalid, tidak beranak. Yang untuk dijawab, dakwah orang musyrikin Mekah. Dipegah lewat musyrikin, malaikat banatullah. Malaikatnya anu inang Allah. Dijawab, lam yalid, Allah tidak beranak. Malaikat bukan anak Tuhan. Dijawab belum kepada ulun Nasrani yang menganggap Al-Masih anak Tuhan. Kemudian apalagi urung Yahudi yang juga nak didakwa anak Tuhan. Yang dijawab oleh Allah, lam yalid, Allah hana beranak. Hana anak Tuhan. Dan yang legap, berarti menyuruh hana anak nak potensi dia ke Tuhan. Urung hana anak. Oh, hana mana je ke Tuhan. Nah, sebab tu walam yulad, dan
Allah itu bukan anak orang. Katanya kahana anak tapi katanya kahana gop. Mana dia ke Tuhan katanya. Katanya hana anak tapi katanya anak gop. Jadi Allah hana anak. Pakai hana anak Tuhan karena nafi jinih bagi Allah. Anak urang kanya urang. Anak urang urang. Anak lumau lumau. Anak mana? Maya anak Tuhan? Tuhan. Karena Tuhan teradu. Sementara hanjitna jinih lain Tuhan. Nyan akidah katanya. Nya karena Tuhan mana? Nya karena Tuhan teradu. Sedangkan Tuhan ahad siraw hanjit dua. Walam yulad dan Allah bukan anak orang. Jadi walam yulad dan Allah tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya anak dan bukan anak orang. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan Allah tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyan yang cukup le ronyo katimuh macam-macam dum pemahaman. Ada yang menganggap Tuhan di bumi. Ada menganggap Tuhan di langit. Nah yang pegah Tuhan kagak jauh laut. Nah yang pegah Tuhan kagak ugli. Nah, kamu pu ahli sunnah, kamu pu wal jamaah, ilup kena nanti baru tinyan urang ahli sunnah wal jamaah. Menyaitibit bak dua bohnya berarti bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah adalah ahli hadis. Artinya orang yang mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlus sunnah. Wal jamaah, jamaah di situ yang maksudnya adalah jamaah para sahabat, wabil khusus sahabat al-khulafaur rasyidin. Nabi berkata, alaikum bil jamaah, lazim terhadapmu dengan jamaah. Jamaah apa itu? Jamaah yang ada ketika itu jamaah sahabat. Kan alaikum bil jamaahnya jamaah maghrib, jamaah tamansyah. Ya, ini jamaah syi tapi kan hadisnya yang tabakenan. Ini menyangkut dengan akidah. Alaikum bil jamaah. Lazim terhadapmu dengan jamaah, itu jamaah para sahabat. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang berakidah sama seperti akidah Rasulullah dan sama seperti akidah sahabat Rasulullah, wabil khusus sahabat al-khulafaur rasyidin. Alaikum bis sunnati was sunnati al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Lazim terhadapmu dengan sunnahku dan sunnah al-khulafaur rasyidin yang terpetunjuklah mereka itu. Jadi di sini mutlak jama' menyangkut yang rumput ilmu Arab, berarti mutlak jama'. Alaikum bis sunnati was sunnati khulafaur rasyidin, gataf dengan waw was sunnati. Pemana mutlak jama'? Arti mutlak tidak terkait. Arti jama' mutepat tidak terkait dan bermutepat. Artinya apa? Tidak bisa terikat sunnah kita hanya dengan sunnah Nabi. Tidak boleh. Dan tidak boleh terikat sunnah kita hanya dengan sunnah sahabat. Juga tidak boleh. Nabi bukan seperti itu yang memerintahkan kepada kita. Bagaimana juga? Alaikum bis sunnati was sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahku kamu ambil, sunnah khulafaur rasyidin, sahabat-sahabatku juga kamu ambil. Jadi menyeurang ngikut Nabi mantap. Hana ngikut sahabat, akidah sahabat. Nyankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pusit menyajid tabunan Ahlus Sunnah mantap. Tapi hana wal Jamaah. Menyeurang ngikut sunnah sahabat mantap. Hana ngikut sunnah Nabi.
Nyan ci hanapat abuhunan ahlu jamaah. Hanapat abuhunan. Apakah hanapat abuhunan? Hai kupu ikut sahabat Nabi hang ikut najak Islam. Mungkin Islam mana je. Jadi ahlu sunnah hana jamaah nah. Ahli jamaah hana sunnah hana. Nyan bandua salah. Yang betul yang Nabi wa. Alaikum bis sunnati was sunnati khulafaur rasyidin. Bandua sunnah payah ambil. Jadi bagaimana kriteria ahli sunnah wal jamaah? Kriterianya adalah orang yang mengikuti akidah Nabi dan juga mengikuti akidah para sahabat Nabi. Ni hana kita manglah rumusnya nyan kon. Kita manglah rumusnya nya. Sekarang ku. Yang kedua, Allah di mana-mana. Bagaimana pengertian Allah di mana-mana? Nyan kan berarti Tuhan hol tajak menempa. Hol tajak menempa Tuhan. Nyan kan menang. Pengertian Allah ada di mana-mana adalah ilmu Allah ta'aluk di mana-mana. Ya, jadi fa ini qarib kata Allah. Ya. Faiza salaka an kiba? Ini ya fa ini qarib. Bila ya Rasulullah ya Muhammad, bila hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, di mana aku? Jawab, fa ini qarib, aku dekat. Artinya apa? Pu manteng, pat manteng getanya Allah gede pu pat getanya. Talup lam batai bekah, lam batai hitam, lam malam 20, lam bumur 7 lapis, Allah gedepu. Nyan ban mana karib. Tajak orang Amerika, Allah gedepu. Tajak Aceh, Allah gedepu. Pat manteng getanya na Allah gedepu. Nyan Allah melihat kita, Allah tahu apa aktivitas kita, itu yang dimaksud dengan Allah ada di mana-mana. Bukan zat Tuhan ada di mana-mana. Tapi ilmu Allah bisa tembus ke mana-mana. Tidak ada tidak ada hijab, inkishaf ilmu Allah, ta'aluk ke mana-mana. Yang kedua, ketika Nabi Isra Mi'raj, pertanyaan. Yang kedua dari orang yang kedua, ya. Jadi paket yang kedua, pertanyaan paket yang kedua adalah ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit. Apakah Tuhan itu di langit? Atau itu semakin membenarkan dakwaan Tuhan di langit? Mana pertanyaannya? Ya. Yang pertama, bek tapu pakai barang kapu aja terjawab. Yang bek tamu pakai dengan Allah. Jawaban kedua yang bek, jawaban kedua tamu pakai dengan Allah. Allah kagak pegah hara. Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah kan pegah hara menan. Hana serupa lu dengan makhluk. Jadi apapun sifat makhluk, kita wajib beriktikad bersih daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk atas tingkat 2. Bapak Pulin hotel tingkat 5. Yang sama dengan makhluk, wadah makhluk. Sifat makhluk. Mereka pegah Allah geduk di langit, mereka artikan langitnya tempat yang mayang. Yang sama dengan kita nyonyo kata mu pakai dengan Allah Taala. Yang cipupah rumuhnya ni leh. Ya. Menyemenan. Mengabek terjadi pertikaian terjemahan kita dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Maka kita wajib mentakwilkan. Allah Nabi gak terima semayang ulangit, gemerempuk dengan Allah Ta'ala, nyankan Allah di langit,
tapi Allah membuka hijab ke Nabi di langit. Tapi Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala tapi bukan di depan. Bukan di belakang. Bukan di bawah. Bukan di atas. Bukan putih, bukan merah. Ketika Nabi turun dari Isra Mi'raj, Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa Nabi barusan saja melakukan Isra dan Mi'raj. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbana?" Apakah engkau ada melihat Tuhan kami? Nabi menjawab, "Na'am." Iya. Ra'aitu nura. Tapi yang kulihat adalah cahaya. Cahaya. Kan tubuh lagi lung kalen tungku kalen lung. Lung kalen ron pasti ron ke lung. Dan kalen lung ke ron. Nabi ke Allah kan Allah di ke Nabi. Ya. Dan seperti inilah yang nanti di hari kiamat akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad bahwa orang mukmin akan melihat Allah dalam syurga nanti, tidak di depan, tidak di belakang. Ya, tidak berbentuk dan tidak seperti makhluk. Ya, jadi Allah Nabi berisra mi'raj ke langit untuk diterima sembahyang, okey. Nabi bertemu dengan Allah, cuma Allah membuka hijab. Tapi bukan Allah di langit. Ini memang contoh kerja mufum mentang. Tak buka ada fita kalau nanti fina Presiden Jokowi. Menyuruh anak saya pikiran kekan, oh mah anak tiada. Uti Jokowi kagak demang nanti pi. Payan buklan nanti pi ku kalan. Yang kan enggak luk kenan. Tapi siarannya yang kita bisa melihat di situ. Di rumah kita bisa melihat Presiden Jokowi. Di rumah kita melihat siapa-siapa yang kita lihat. Tapi dia itu bukan di rumah kita. Cuma gebuka hijab. Pulam tabah tu benar. Benar lah. Kak manteng pertanyaan? Sana tu putih benar. Hah? Yang kali saja buat tanya. Ya, KB. Ya, good. Yang lagi adalah sekedar pemahaman yang nampak luntuan. Mau doa, ya, ketingat lu nasi poda. Ya. Tengok tidak menuangkan talian jarau langit. Yang nak urung pegah, yang menyekang langit kau kedih jarau. Yang musuh gop tanya menan, kau kan? Yang terjawab boka. Ya. Iron tidak melakukan bangun yang ngendron naik ke nama non melakukan teh hai tabo. Ya benar? Ana tetap teh tabo hai. Ya, terkok sebab. Meno jaro. Kan meno tabak ji ke gedayau. Jadi ketika kita hendak melakukan meno jaro tu putuhan ide sebab meno jaro kan. Tapi pusit langit adalah kiblat doa. Langit kiblat doa. Maka kalau kita minta sesuatu yang baik, ya, kalau kita berdoa kepada Allah, ya, hadap kiblat doa, leung palut ku langit. Getanya yang mau doa kiblat raw ada. Kaabah. Maka kita mau doa, getanya tubuh bermenghadap Kaabah, kiblat, jaro bermenghadap ke dehu langit. Yang kiblat doa. Ya. Mau kita berdoa Allah maka sifana ana minal bala orang tak melakai berjuh bala. Muno jara waktu yang pu kiblat doa yang kak dia hubung mantang ke cuma tafaul menyebek ke gedanya tolak. Allah maksih ana minal bala. Ya Allah tolak daripada kami bala ya Allah. Yang tafaul. Bek ke gedanya. Tak kena mati ini terjadi waktu tu kamu oh lakai mah pak lakai mah ya yang pakai yang kan tafaul kuda tulak baik itu kita yang ya jadi yang kiblat doang tetap mentang langit
Mana lain? Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada para pembagi. Sebelum kita masuki kepada sesi tanya jawab yang kedua, terlebih dahulu kami aturkan dari pihak para terima kasih, terutama kepada jajaran SKPK Kota Banda Aceh dan juga para visi di Kota Banda Aceh dan juga di Aceh Besar yang pada malam yang berbahagia ini turut berhadir di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, Masjid Sebangan kita bersama Rek Aceh untuk mengikuti secara langsung pengajian Tastafi bersama Abadi di Butakrung. Hadirin sidang jemaah pengajian Tastafi rahimahullah, selain pengajian ini disiarkan oleh RRI 107,7 MHz, juga bisa dinikmati ataupun ditonton langsung di secara live streaming melalui yang disiarkan oleh LPM di Masjid Raya Sabangan. Selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah untuk bertanya langsung kepada Abadi, mungkin dari deretan belakang, satu di sebelah kiri kami, satu lagi di sebelah kanan. Kepada panitia mohon difasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menurut ku yang kita pelajari dalam tauhidnya, hanya ke bermasalah tauhid dengan tauhid yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi segala rumusan tauhidnya dirumuskan di dua imam besarnya, akibat ke ulama-ulama zaman ke bertauhid, akibat konsep-konsep tauhid sebelum tauhid ini dirumuskan oleh dua imam besar tersebut. Yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang disebut dengan nama Ibu binti Erki. Berikan yang kita muliakan. Tuan ingin menyumbangkan batu menyedih kesimpulan itu karena kamu mengkamerakan mempertimbangkan untuk panjang-panjang itu ayat ini sebagai kesimpulan bahwa mengenai Allah nama zat yang wajib wujud yang bersifat dengan segala sifat maha sempurna, yang suci daripada segala sifat kekurangan, yang memberi hati insan dan mendapat Allah Subhanahu wa taala, yang hana tutupi hana tutuban, yang kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan menang itu secara kesimpulan. Jadi mungkin begini. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nyan lagi pu yang kan kecok kesimpulan leteng ku usahanya. Nyan kamu sahoi nan inti ke 50. Inti pukun 20 wajib, 20 mustahil, sabo harus. Nyan kamu sahoi kenan. Je menan tak pegah ulun. Ya. Ya, gedak. Nyan kamu tepat kenan. Ya, lagian nyan kelagian makna. Ya. Kamu tahu mendum, alhamdulillah. Yang kedua, segala rumusan dari imam tauhid, imam besar Asy'ari dan Maturidi, pertanyaan jih pakiban urung awai gemun tauhid. Ya. Nyan pi cukup lega pertanyaan.
Mambat tajawab segai. Segelamna rumusannya memang hana masalah sapu. Hana masalah sapu. Urungnya kemudian kan kasib kan ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Nyan ngenyan mentang laisa kamitsli syai'un. Ubina yang serupa makhluk bukan madum yang kan Tuhan. Allah tira ba'zat tira ba'sifat tira perbuatan mandum inan kacukup sempurna. Memang hana perlu gepegat tarik lagi yang gepegat oleh ulama Asy'ari dan Maturidi. Pakan memang hana melain. Pajian yang gepegat tarik menan kan lehna pemahaman yang melain. Lehna urung buh makna kita pun akan. Maka rudah getulak lah hatanya karena katimbul syubhat-syubhat. Getulak syubhatnya gepegatlah tarik yaitu tauhid bermazhab Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi sebelumnya akidah orang lagi akidah Rasulullah. Lagi akidah para sahabat-sahabat. Una hana gedepuh arti hana gebuh makna. On ulama salafi hana gebuh makna lawan hana gedepuh arti. Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Hana luntuh dalam pakiban istiwa tawa. Hana gebuh arti. Kita yang lagi pakiban pengertian Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Allah a'lamu bi muradih. Allah lebih tahu dengan maksudnya. Saban lagi kiban pengertian alif lam mim. Allah a'lamu bi muradih. Hana ada depu lagi yang gedepu gerok oleh Allah. Nyan on urungnya nawai. Tapi lihnyan wateka melain dan kari tafsir dengan melenceng dan menyeleweng, maka datanglah ulama Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi membuat tarik akidah tauhid seperti yang telah disusun. Mana ini ke 50 ya, wujud, qidam, wujud, qidam, baqa. Ini kemandum dari mana ayat? Ya, Allahul awwalu wal akhiru wal ya wadzahiru wal batinu. Allah awal, tiap qadiminan, Allah akhir, baqa maksudnya. Ya, zahir, batin, mandum gepetik daripada dalil nakli yaitu ayat, tapi han memada. Yang kegudannya menyekan ditambahkan dengan dalil-dalil yang akli. Jadi tentang pertanyaannya, pakiban urung awai segelam Asy'ari dan Maturidi gema akidah tauhid. Tajawab lagi tauhid akidah Rasulullah, lagi akidah sahabat. Ya. Ngen laisa kamitsli syai'un, ngen ilahukum ilahu wahid, hana timbul syubhat sehingga hana payah tulak, hana payah pegelih. Memang gelih mendum hana menyempuhkan kutau. Gepegelih watika menyempuhkan kutau. Gepegelihlah li Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini saatnya kami bacakan pertanyaan yang ditanyakan oleh pemirsa Radio RRI 197,7 MHz. Pertanyaan pertama yang akan kami sampaikan kepada Abati, mohon penjelasan dari Abati penafsiran ayat pertama dari surat Al-Ikhlas, yakni pada kata huwa. Sebagaimana selama ini ada berkembang pemahaman bahwa huwa tersebut kembali kepada Allah, dan juga ada yang mendengarkan huwa tersebut kembali kepada Muhammad. Mohon lurusan pencerahan dari Abadi tentang sampai huwa pada qul huwallahu ahad. Pada Abadi kami silakan. InsyaAllah ulun tuan menjawab apa yang saya tahu. Ya. Menurut Imam As-Sayuti, ketika beliau mentafsirkan yaitu qul huwallahu ahad, karena berdasarkan asbabun nuzulnya ataupun turun ayat itu dilatar belakangi dengan pertanyaan kepada Nabi, siapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Maka Allah menurunkan ayat qul
Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjawab tentang pertanyaan dari orang yang bertanya, maka huwa yang ada di situ adalah, ya, menurut ulama Syekh Sawi dan juga Imam Asy'ati, kembali kepada al-mas'ul'an, yaitu Tuhan yang ditanyakan. Bagaimana Tuhan, siapa Tuhan, maka Allah memberi jawaban, memerintahkan kepada Nabi adalah Qul huwallah. Jawab ya Muhammad, Tuhan yang mereka tanya adalah Allah. Begitu yang saya tahu. Untuk pertanyaan selanjutnya, berarti mohon penjelasan abadi tentang tauhid salasa, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan asma wa sifat. Nyan lontuan pernah lontuan dengar pencerahan dari Al-Mukarram yang mulia Abu Syekh Haji Hasan Basri. Beliau telah memberikan jawaban, ya, bahwa nyan tidak diajarkan dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, dalam arti nya hana mumpu melu hana lontuan beut. Rububiyah, uluhiyah, pulang apa tu? Asma wa sifat. Mami aja terjawab yang rububiyah, uluhiyahnya mendum lagi yang kana bak idikal 50, bak sifat 20, wajib 20, masa 2 sabah harus menyajik menan, berarti yang kelagian tak bertanggung rububiyah, uluhiyah dan pokon asma wa sifat. Ya, jadi selebih banyak lun hana lun tuan doa, baik lun tuan jawab atau hana jid lun tuan jawab. Demikian.